Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Dan ini temanya menarik, jihad dan Ramadan ini, dan kemenangan ini. Apa itu jihad, apa itu Ramadan, apa kemenangan. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Baik, hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, kita tentu akan membahas dulu tentang Ramadan. Ramadan ini adalah satu bulan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaan-keistimewaan, dan tentunya banyak hadis yang sudah masyhur yang menerangkan tentang keistimewaan tersebut, antara lain adanya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, kemudian diturunkannya Al-Quran ya pada bulan Ramadan, dan tidak hanya itu, bahkan di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kepada kita kaum muslimin ketika beramal kebaikan. Ini dicatat satu amal kebaikan 10 sampai 700 derajat amal kebaikan. Dan ini privilege ya bahasanya sekarang ya. Seperti Mas Rozikin ini kan kalau momennya bulan sebelum Ramadan itu kan podcast ya, dakwah dengan ini pahalanya satu. Tapi malam ini tercatat 10 sampai 700. Belum kalau kena Lailatul Qadar kan begitu. Nah, itu sudah dikalikan berapa itu? 1000 malam kan gitu. Nah, ini. Jadi Ramadan ini suatu bulan yang sangat istimewa yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Muhammad. Hanya di bulan Ramadan lah kita berpuasa wajib, dan hanya di bulan Ramadan lah kita ada syariat berupa ibadah nafilah, sholat sunnah tarawih yang disunahkan untuk berjamaah itu. Kemudian jihad ini bagaimana sesungguhnya? Tentu yang dimaksud jihad di sini adalah secara maknawi ya, bukan secara hissi. Jihad maknawi. Walaupun memang ayat-ayat jihad di dalam agama kita itu belum dimansuh, tidak ada. Belum ya, memang tidak ada, karena Nabi sudah selesai ya. Diutusnya nubuah risalah Kanjeng Nabi itu pertanda bahwa tidak ada nabi lagi. Artinya ayat jihad itu memang tidak dimansuh ya. Jadi kita kaum Nahdliyin ini juga harus meyakini bahwa jihad itu tetap berkewajiban. Lalu bagaimana memaknai jihad di bulan Ramadan? Nah, tentu jihad di bulan Ramadan ini sesungguhnya kalau kita memahami secara maknawi, jihad itu kan orang yang bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh dalam apa? Ya dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inilah jihad yang sesungguhnya. Bahwa kemudian ada jihad dengan makna yang lain, itu tentu karena ini juga pendapat ulama harus kita yakini. Tetapi di era kekinian kita kan jihad fisabilillah ini kan kelihatannya sudah, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia ini bukan negara harbi kan begitu ya. Jadi lebih tepat dalam memaknai jihad ini adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan kita bersungguh-sungguh menjauhi larangan Allah. Nah, baru nanti kita masuk di kemenangan. Sesungguhnya apa itu kemenangan? Tidak lain dan tidak bukan. Kemenangan yang dimaksud seperti beberapa
hadis yang diriwayatkan oleh beberapa para ulama muhaddis, Kanjeng Nabi itu sering menyampaikan bahwa orang yang bersungguh-sungguh dalam berpuasa di bulan Ramadan ini sebagaimana orang tersebut nanti keluar bulan Ramadan seperti orang yang waladathu ummuhu, orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Inilah sejatinya kemenangan yang menjadi tujuan kita. Semestinya seperti itu. Nah, tentu mencapai kemenangan ini ya tidak mungkin kita akan mendapatkan derajat kemenangan itu kalau kita tidak pernah merasakan jihad, utamanya di bulan Ramadan ini. Nah, jihad di bulan Ramadan itu bagaimana? Ya tadi versi maknawi itu, jihad ini adalah berjihad bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan, melakukan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya, sekuat tenaganya, semampunya, dan berupaya untuk ijtinabil nawahihi, untuk selalu menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Nah, ada versi yang berbeda. Jadi kalau menjalankan perintah itu biasanya digandeng dengan mastata'tum, optimal itu semampunya, ya semampunya. Contohnya dalam berpuasa, sekalipun bulan Ramadan ini diwajibkan puasa wajib, tapi bagi orang yang tidak kuat, memang karena tidak kuat dia dapat rukhsah. Ya, ini kalau kita menjalankan perintah. Tapi dalam perkara meninggalkan larangan, ini nggak bisa ditawar. Ini loh, dilakukan dengan sesungguhnya aja udah berat itu. Jadi bedanya di situ, menjalankan perintah dengan sungguh-sungguh seoptimal mungkin dan menjauhi larangan. Contohnya begini, kalau kita dilarang meminum khamr, itu walaupun satu tetes ya jangan dilakukan. Karena satu botol, satu gelas maupun satu tetes tetap hukumnya haram. Nah itu kalau dilarang. Tapi dalam menjalankan perintah, ternyata tidak seperti itu. Contohnya bulan puasa, kita diwajibkan puasa Ramadan, jihad kita bagaimana dalam persoalan menjalankan perintah ini? Untuk selalu taat untuk melakukan perintah Allah berupa puasa ini. Ya semampunya, sekuat tenaga. Makanya di dalam fikih itu sampai begini, kalau ada orang memang tidak kuasa untuk berpuasa, dia dapat rukhsah. Bisa jadi karena safar, bisa jadi karena marid, orangnya sakit, atau ajus, orangnya banget tua itu. Nah, maka di fikih ada diatur nanti, kalau yang tua nanti ada yang namanya kafaroh dengan membayar fidyah, kan gitu kan. Ibu hamil karena nggak kuat dirinya, maka dia cukup membayar puasa di bulan yang lain dengan mengganti puasa di bulan lain. Tapi kalau dia itu sebetulnya kuat tapi takut janinnya terganggu, di samping dia mengqadha puasanya, dia membayar fidyah. Nah, orang sakit ya itu karena dia nggak kuat, dia cukup mengganti puasa, mengqadha puasa di bulan lain, dan seterusnya. Nah ini loh, kita harus cerdas memaknai hal-hal yang seperti itu, sehingga Allah itu sebetulnya memudahkan kaum Muhammad ini, umat Muhammad ini, tidak membuat sulit. Nah, terkadang kita sendiri itu yang membuat ribet, sehingga sesuatu yang simpel jadi ribet gitu. Padahal sesungguhnya innama al-usri yusra itu. Dan Allah itu menghendaki yang mudah untuk kaumnya Nabi Muhammad. Nah, hanya karena kita itu yang rasa kemenungsone kemunculan kelincipen gitu ya, sampai kepengen toat yang macam-macam itu, padahal itu juga tidak diperkenankan. Jadi kita itu diajarkan untuk episode tengah-tengah di persoalan toat pun juga begitu, tidak boleh dengan kelewat batas, harus tengah-tengah, sehingga nanti justru yang baik itu adalah yang istiqomah. Apakah berpuasa itu hanya menahan atau tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai ghurubi syamsi? Kalau sekedar fikih ya seperti itu, melakukan hal-hal yang memang menjadi
hadnya puasa, tidak melanggar batasan-batasan yang dapat membatalkan puasa. Itu secara fikih. Tapi banyak ulama ahli tasawuf, ulama-ulama murabi itu yang menerangkan bahwa sesungguhnya memaknai puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan haus. Bahkan Rasulullah sendiri itu pernah dawuh, banyak orang yang berpuasa yang ternyata yang didapatkan itu hanya sebatas lapar dan haus saja. Kenapa seperti itu? Karena tidak mampu untuk tidak mempunyai meaning of sense gitu ya. Nggak ada nyambung-nyambungnya apa makna dari puasa itu sendiri. Nah, puasa itu kan sebetulnya sebagai junnatun ya, sebagai benteng. Nah, benteng ini dari apa? Ya, di samping secara fikih dia membentengi diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa, tentu di luar mana itu dia harus mampu membentengi dirinya sendiri dari hawa nafsunya. Makanya Rasulullah itu mengajarkan orang berpuasa itu tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga mampu mencegah ucapannya dari menyakiti orang lain, ucapannya dari kalau bahasa Jawa itu ngundat-ngundat gitu kan, ucapannya dari namimah, adu-adu, misuwi dan macam-macam. Termasuk hatinya ini perlu dipuasakan. Hari ini orang itu betul kelihatannya berpuasa, tapi ternyata malah hatinya ini tidak karu-karuan. Gampang kok. Biasanya sebelum Ramadan itu makan ya biasa-biasa saja itu. Tapi begitu masuk Ramadan, ini dari sisi makan saja loh ya. Menunya malah macam-macam. Ada kolak, ada es sirup, ada ini, ada itu. Nah ini ya secara fikih ya nggak ada persoalan memang. Sebatas dia mampu menjaga sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Tetapi makna dari puasa itu tidak akan dia dapat. Karena ternyata bulan puasanya adalah bulan yang menuruti keinginan gitu loh. Nah, padahal kita diajarkan itu pilihlah mana kebutuhan dan sinyalir mana itu keinginan. Yang dikhawatirkan keinginan ini nanti ada ke bawah nafsu-nafsu itu tadi. Nah, ini loh. Jadi kalau kita ingin mencapai derajat puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, maka kita perlu merenung apa arti sesungguhnya puasa itu. Bagaimana memuasakan hati, bagaimana memuasakan telinga, bagaimana memuasakan mata, bagaimana memuasakan mulut, tangan, kaki dan seterusnya. Kemenangan. Nah, arti dari kemenangan ini apa? Jadi apa yang dibangun untuk menuju kemenangan selama bulan Ramadan ini, tentu ini tidak serta-merta ya. Makanya kita itu dilatih dari sejak bulan Rajab, kemudian Sya'ban, baru masuk Ramadan. Rajab itu bulannya orang menabur benih ya. Rajab itu bulannya orang menabur benih. Kemudian Sya'ban ini adalah bulannya orang merawat tanaman itu, sehingga di Ramadan inilah nanti kita panennya, karena terbiasa dengan amal-amal kebaikan-kebaikan itu. Nah, pasca Ramadan masuk Syawal, ya tadi yang saya bilang, sehingga betul-betul kita akan menjadi fitrah, menjadi fitri, sebagaimana waladathu ummuhu, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu. Nah, apakah itu hanya cukup dengan istiqomah menjalankan rutinitas? Perlu diketahui bahwa ini itu ritual, tidak sekedar sesuatu yang biasa, yang rutin, yang memang harus seperti itu. Tidak begitu. Ada makna yang mendalam di dalam bulan-bulan yang tadi saya sebutkan, dari mulai sejak Rajab itu bulan menebur benih, kemudian Sya'ban itu merawat tanaman tadi, dan sehingga Ramadan ini betul-betul kita panen. Panennya itu bagaimana? Bagaimana tidak panen satu amal kebaikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapatkan pahala derajat 10 sampai 700 kali. Dan ini belum yang ketika orang itu dikudrah Allah mendapati Lailatul Qadar, malam 1000 bulan itu tadi. Ini luar biasa itu. Nah, makanya
kita dalam untuk mencapai kemenangan ini ya sesungguhnya tidak hanya sekedar bahwa puasa itu rutinitas, bahwa sholat taraweh itu rutinitas. Nah, memang ini berat ya bagi orang awam dia bisa melakukan puasa Ramadan, kemudian qiyamul lail, melakukan ibadah-ibadah nafilah, itu sudah luar biasa sebetulnya. Tetapi di kalangan orang-orang tertentu itu tidak cukup. Orang-orang awam ya kayak kita ini di kudrah Allah sakit ngelampai Ramadan, mendirikan ibadah-ibadah itu sudah luar biasa sebetulnya itu. Di tingkatan itu sudah luar biasa itu. Sehingga nanti Syawal itu betul-betul kita akan merasakan bagaimana Ramadan ini menjadi junnah, menjadi tameng. Nah, yang berat itu, menang yang sesungguhnya itu adalah ketika kita keluar Ramadan ini mampu menjaga dan terlebih meningkatkan amal ibadah selama bulan Ramadan. Dan ini memang berat. Itu memang berat. Nah, makanya orang itu kan harusnya mempunyai ekspektasi gitu. Kalau Ramadan seperti ini berarti sawahnya setidaknya lah ya sidik-sidik kira meningkat ngono lho ya. Mbuh iku apane kan gitu. Yang penting amal baiknya. Insya Allah kalau seperti itu nanti kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita rasakan. Dan ini bukan kemenangan yang hanya diukur secara material, secara fisikal, tidak hanya seperti itu. Jadi mamanya begini, ada orang sakit-sakitan, ketika Ramadan dia puasa, nanti Syawal jadi tambah sehat. Tidak hanya sekedar itu, tetapi ada sesuatu yang nilainya ini di samping material, tapi ada nilai-nilai spiritual yang sangat dahsyat yang dirasakan orang tersebut, sehingga memaknai hidupnya itu lebih berkualitas. Nah, ini harapannya seperti itu. Dan setiap mukmin itu luar biasa loh Mas Rosikin. Orang mukmin itu pada puncaknya segala perkaranya itu menjadi baik loh. Nah, itu Rasulullah sendiri yang dawuh kok. Dan itu hanya derajat orang mukmin. Lah kok bisa? Iya, karena apa? Karena ketika dia mendapatkan situasi kondisi yang longgar, bahagia, kebahagiaannya itu menjadi bertambahnya iman dengan cara bersyukur. Tetapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang itu doyik atau rupek atau kesusahan, nah kesusahannya itu menjadikan sesuatu yang luar biasa bagi orang mukmin. Dengan cara bagaimana? Bersabar. Maka mestinya kualitas mukmin itu yaitu tadi tujuannya. Di kondisi apapun ini tetap tidak akan mengurangi keimanannya, tidak akan mengurangi amal-amal kebaikannya, dan semua itu derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri ini jangan sampai kita terjebak pada euforia bahwa kita sudah menang 1 bulan penuh kita menjalankan puasa Ramadan dengan ibadah-ibadah nafilah. Tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu. Tapi sesungguhnya kemenangan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ulul albab mestinya, orang-orang yang pintar untuk merasakan, merenungi, dan hatinya memang betul-betul diberikan keluasan oleh Allah dalam memaknai sebuah kemenangan ini, yaitu tadi peningkatan kualitas diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ. Jadi kemenangannya itu, makanya ada unen-unen Arab itu begini ya, unen-unen Arab itu. Laisal id liman labisal jadid. Ya kan? Bukanlah satu perayaan hari raya untuk orang yang hanya berpakaian baru, hanya berkendaraan baru, hanya berumah mempunyai rumah baru atau mempunyai istri baru gitu. Jangan sampai. Bukan itu maksudnya, bukan itu. Lalu Id yang dimaksud itu bagaimana? Id yang dimaksud adalah hari raya yang betul-betul dia selesai dengan dirinya dan mempunyai nilai ketakwaan yang bertambah. Dan ini tadi yang saya sebutkan, nilai spiritual yang luar biasa yang diberikan oleh Allah di dalam hati orang tersebut. Dan ini memang tidak bisa
dia tempuh itu tanpa dengan jihad tadi. Gampilnya ngeten nek wong Jawa ngomong itu, ana wong poso mesti riyo. Lah itu loh maksudnya. Wong gelem tenanan mesti kasil. Ya kan gitu. Makanya dalam kaidah fikih itu kan ada al-aqdu bi qadri ta'ab kan. Wong ngalap apa wis karek kangelane sak pira. Nek momen lek kangelan lho engko kemenangannya ya luar biasa. Dan ini sekali lagi saya tandaskan kemenangan yang dimaksud tidak hanya sekedar diukur secara materialistik. Tapi yang lebih dalam ini adalah secara ruhaniyat, nilai-nilai spiritual, kualitas diri, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya orang mukmin, orang muslim ini kan hanya itu kan. Jadi hidupnya itu ya ibadah itu tadi. Tidurnya ibadah, makannya ibadah, berhubungan sosial ibadah, berorganisasi ibadah, ber-NU ibadah. Kan gitu. Nah, kalau kita belum sampai di situ ya perlu koreksi, muhasabah. Dan ini memang berat. Dan saya pikir memang itu ada tingkatan-tingkatannya. Tidak kemudian terus digebyau ya wong kudu ngono kabeh ya ndak. Hanya berat Mas Roziki ngomong aku mbek sampean terus ngono sampean niki wingi poso lho saiki tanggal 2 kok yo gak poso ya kayak berat to kuwi. Ada tahapan-tahapan lah. Tapi setidaknya bagi orang-orang yang mampu berpikir dan diberikan kudrat Allah untuk mampu melakukan, ada peningkatan-peningkatan tadi. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa saya pikir. Bagi kaum muslimin muslimat khususnya warga Nahdlatul Ulama, lebih khusus lagi para nahdien di Kabupaten Jombang, memang kita ini masih dalam bayang-bayang pandemi. Jadi dalam melakukan ibadah khususnya di bulan Ramadan ya kita harus mawas diri ya, berjaga-jaga, tapi tidak kemudian kita paranoid ya, menjadi takut dan tanpa alasan seperti itu. Jadi kita harus cerdas dengan keadaan. Tadi saya sampaikan bahwa sempurnanya orang mukmin itu di situasi apapun semua akan endingnya akan menjadi baik ya. Di dalam situasi yang longgar kebahagiaannya itu menjadi baik dengan cara bersyukur. Di situasi yang sulit ya kesulitannya ini akan menjadi baik dengan cara bersabar. Tentu di bulan Ramadan ini dan nanti setelahnya paskanya bulan Ramadan kita juga harus menjadi tolak ukur hal itu, sehingga pandemi sesungguhnya bukan halangan untuk orang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi apakah ibadah ini mahdoh maupun gairu mahdoh, ibadah sosial maupun ritual, sehingga tidak ada halangan. Jadi tetap kita waspada, tapi tetap harus dengan keimanan yang penuh bahwa sesungguhnya cobaan ujian apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berpasrah kepada Allah adalah jalan yang terbaik. Baik para hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian jagung-jagung ringan bersama Mas Rozikin. Nggak lama karena kesempatannya juga tidak banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada sesuatu, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.